Aku mau pulang. Kalau mau pulang dulu. Ayolah main, aku kan warlock ya, nggak pulang kayak kalian. Iya. Gue ada ide. Gimana kalau kita ke museum? Seru tuh ke museum. Ya, lu mah kagak apa-apanya situ. Ah, lu mau seru tuh ke museum? Kan lu anak perantau juga, biar ngetahuin budaya Jogja. Ya lu gimana sih? Kan lu anak rantau nih, di Jogja main-main lah kita. biar Betul. tahu. Iya. Oh iya, Nabil udah bangun belum ya? Ya, anak pasti males tuh. Ya, Halo Bil, udah bangun belum lu? kalau gua masih tidur kagak kan ya telepon. Oh iya juga. Ya udah ya, cepet-cepet kita ke museum. Jangan lama ya. Ah iya. Ini oke udah. Oke Mas, kita kan sekarang lagi main di museum namanya Museum Sono Budoyo. Kira-kira secara keseluruhan Museum Sono Budoyo ini tuh apa sih Mas? Oke, Museum Sono Budoyo itu secara keseluruhan sebenarnya adalah museum tentang kebudayaan. Jadi khususnya itu budaya Jawa. Yang dimaksud budaya Jawa itu nggak cuma di Jawa aja, tapi turunan-turunan kebudayaan Jawa kayak kebudayaan Madura, Lombok, Bali, gitu. Jadinya kenapa dinamain Sono Budoyo? Nah, Sono Budoyo itu artinya tempat budaya. Sasono artinya tempat, Budoyo artinya budaya, gitu. Nah, secara keseluruhan koleksinya itu berupa pengenalan budaya Jawa, sejarah orang Jawa itu sendiri dari masa purba sampai masa kolonial. Hasil-hasil budayanya dari wayang, mainan, ukir. Terus juga ada sejarah dari museum ini juga yang dibangun sama Belanda tahun 1934 sebagai hasil Kongres Java Institute 1924. Tujuan pembangunan museum ini itu adalah untuk pelestarian budaya Jawa, kebudayaan pribumi. Jadi orang Belanda itu tertarik dengan budaya Jawa. Mereka ingin melestarikan tujuannya untuk turisme, untuk pariwisata. Dan mereka membangun museum ini. Nanti turunan dari museum ini adalah sekolah namanya Kustamba School. Sekarang udah nggak ada sekolahnya karena cuma bertahan 2 tahun dari 1939 sampai 1941. Lalu nanti Kustamba School itu berubah menjadi ASRI, Asosiasi Seni Rupa Indonesia. Terus berubah lagi jadi ISI tahun 1984 gitu. Jadi museum ini pada dasarnya adalah untuk pelestarian budaya Jawa dan satu-satunya museum kebudayaan Jawa di Jogja. Selain Ulen Sentalu, kalau Ulen Sentalu itu kan lebih ke HB7, tapi kalau di sini lengkap. Dan juga tujuan dari museum ini juga sebagai media pembelajaran karena kita punya gedung kedua yang lebih interaktif. Di situ gedung kedua lebih cocok buat anak-anak yang suka nonton video, main dan sebagainya. Seperti itu. Kalau secara keseluruhan gambaran umum museum ini seperti itu. Baik, di sini ada garis imajiner yang dipercaya oleh masyarakat Jogja atau budaya dari Yogyakarta. Pertama itu adalah Sangkaring Dumadi. Titik pentingnya itu ada di Keraton Hadiningrat. Nah, di sini nih narasi mengenai gambaran kehidupan manusia di awal atau di kelahiran. Selanjutnya itu ada titik penting selanjutnya ada di Tugu Jogja. Ini nih mengenai Paraning Dumadi, perjalanan kehidupan seorang manusia setelah lahir. Yang terakhir titik pentingnya itu ada di Gunung Merapi, Yogyakarta. Di sini arwah-arwah yang meninggal itu tuh bersemayam di Gunung Merapi ini. Itu aja, terima kasih. Jadi kemudian ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang menandakan berdirinya Kerajaan Mataram. Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama mendirikan sebuah kerajaan yang dibangun dari nol agar dia tidak bergantungan kepada Ambar Ketarang. Beberapa monumen atau infrastruktur yang dibangun yaitu adalah Tugu Utara yaitu adalah filosofi Manunggaling Kaula Gusti yang berarti rakyat dan penguasa serta manusia dengan Tuhan. Artinya Tugu Utara atau Tugu yang di atas melambangkan bagaimana hubungan manusia dengan pemimpinnya dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian Tugu di selatan yaitu sebuah bangunan bernama Krapyak melambangkan bagaimana istana diberlakukan. Istana dibangun dari awal. Nah, di Jawa itu keris nggak cuma dikenal sebagai senjata tradisional, tapi di dalamnya itu ada nilai-nilai filosofis, kosmologis, sama ontologis yang memuat konsep antara hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sesama manusia. Nah, bicara mengenai keris, keris ini merupakan salah satu simbol penting bagi budaya Jawa yang menunjukkan status sosial seseorang. Nah, kalau kerisnya itu semakin panjang lekukannya, berarti itu menandakan pangkatnya lebih tinggi. Fungsi keris itu bisa sebagai senjata tradisional
objek spiritual, dan sebagai kelengkapan busana. Nah, kita sebagai generasi muda harus mengenal dan juga melestarikan keris. Bela negara bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga bagaimana kita menjaga jati diri bangsa. Salah satu caranya adalah dengan melestarikan budaya. Saat kita melestarikan budaya, sejatinya kita sedang mempertahankan identitas Indonesia di kancah global. Pelestarian budaya menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, dan membangun nasionalisme di dalam diri kita.